Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mulyani Mahmud SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Marsanda Husain dari Akuntansi D. NIM 921421085. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang statistika ekonomi yang berjudul statistik deskriptif jenis-jenis data. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan definisi dari statistika dan statistik. Statistika sendiri adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengumpulan yang efektif. Sedangkan statistik adalah suatu kumpulan data yang tersusun lebih dari satu angka. Berikut adalah perkembangan statistika. Zaman Mesir dan Cina digunakan untuk menentukan besar pajak, dan pada zaman gereja untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Tahun 1937, Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik. Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis 1M. Tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Berikut beberapa contoh kasus statistika. Beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika, yaitu 1. Kasus tuntunan buruh tentang kenaikan gaji. Bagaimana seharusnya? Yang kedua, perekonomian Indonesia tidak efisien. Pada sektor mana? Yang ketiga, penggalakan investasi di Indonesia, sektor mana yang dipilih? Dan yang keempat, setiap produsen memberikan garansi dan barangnya berapa produksi akan ditingkatkan. Berikut adalah penggunaan statistika. Penggunaan statistika pada manajemen dan masalah yang dihadapi, yaitu 1. Penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Yang kedua, penentuan jumlah persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Yang ketiga, evaluasi produktivitas karyawan. Dan yang keempat, evaluasi kinerja perusahaan. Berikut adalah penggunaan statistika akuntansi. Masalah yang dihadapi adalah yang pertama, penentuan standar audit barang dan jasa. Yang kedua, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Yang ketiga adalah analisis rasio keuangan perusahaan. Berikutnya adalah penggunaan statistika ekonomi pembangunan. Masalah yang dihadapi adalah 1. Analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Yang kedua, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan pedagang besar. Berikutnya, penggunaan statistika agribisnis. Masalah yang dihadapi adalah 1. Analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Dan yang kedua, kelayakan usaha dan skala ekonomi. Ketiga, manajemen produksi agribisnis. Dan keempat, analisis ekspor dan impor produk pertanian. Berdasarkan tahapan atau tujuan analisis, statistika terbagi atas dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial atau statistika induktif. Statistika deskriptif sendiri adalah untuk memperoleh gambaran atau description atau ukuran-ukuran tentang data yang ada di tangan, seperti beberapa rata-rata, seberapa jauh data bervariasi. Contohnya, statistik deskriptif tentang variabel pekerjaan di PT Joshi bisa berupa upah, pekerja berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, besarnya upah pekerja, atau informasi lainnya. Dan berdasarkan statistika inferensial atau statistika induktif,
yaitu membuat inferensi atau menaksir ukuran populasi dan menguji hipotesis dari suatu populasi atau sampel inferensi, melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan. Contoh, manajer pemasaran ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari pengeluaran iklan terhadap penjualan. Untuk tujuan tersebut akan digunakan sampel dari data pengeluaran biaya iklan dan data penjualan untuk nantinya dilakukan analisis regresi. Selanjutnya dilihat dari asumsi mengenai distribusi populasi atau parameter. Yang pertama, statistika parametrik, yaitu menggunakan asumsi mengenai populasi dan membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan level data interval atau rasio, model distribusi normal. Dan statistika non-parametrik, yaitu menggunakan lebih sedikit asumsi mengenai populasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan membutuhkan data dengan level serendah-rendahnya ordinal. Ada beberapa metode untuk nominal, tidak didasarkan pada distribusi tertentu. Berikut adalah jenis-jenis data, yaitu jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang pertama adalah jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Dan data kuantitatif yaitu data diskret dan data kontinu. Data diskret sendiri adalah jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain-lain. Dan data kontinu adalah satu berat badan, yang kedua jarak kota, dan ketiga luas rumah, dan lain-lain. Berikut adalah jenis data berdasarkan periode waktu. Yang pertama, data time series, atau data yang pengamatannya dilakukan dari waktu ke waktu. Contohnya harga saham PT Astra selama 12 bulan. Dan data cross section, atau data yang pengamatannya dilakukan pada satu waktu dengan banyak objek. Contoh harga saham perusahaan-perusahaan di Gorontalo pada bulan Agustus. Dan yang terakhir yaitu data polling, atau data yang pengamatannya pada banyak objek dan dari waktu ke waktu. Contohnya harga saham perusahaan di Gorontalo selama 12 bulan. Yang kemudian adalah sumber data statistika. Data statistika yaitu data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, dan observasi atau pengamatan. Dan data sekunder atau data pihak lain terdiri dari BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, dan FAO, dan lain-lain. Berikut adalah skala pengukuran. Skala pengukuran yang pertama adalah skala nominal. Angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contoh, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2, dan waria sama dengan 3. Dan skala ordinal adalah angka mengandung pengertian tingkatan. Contoh, ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Berikut skala interval adalah angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contoh, saham sangat prospektif dengan harga Rp5.438 sampai dengan Rp6.750. Saham prospektif Rp4.127 sampai Rp5.438. Dan yang berikutnya adalah skala rasio. Angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya, pada 2012, inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi AS adalah 2,069%. Maka inflasi di Indonesia 2,08 kali inflasi di AS. Dan sekarang kita masuk dalam materi penyajian data.
Berikut adalah definisi dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Tujuan dari distribusi frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke bentuk yang lebih rapi dan tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Keuntungan pembuatan distribusi frekuensi yaitu akan bisa melihat nilai besar dan nilai terkecilnya, terlihat letak konsentrasi data, dan lebih terlihat rapi dan siap untuk digunakan. Berikut adalah langkah-langkah distribusi frekuensi. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Yang kedua, mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang ketiga, membuat kategori kelas atau jumlah kelas. Berikut adalah rumus dari membuat kategori kelas. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana 2K besar N. K sama dengan jumlah kelas dan N sama dengan jumlah data kelas. Yang keempat yaitu menentukan range atau jarak kelas. Rumusnya adalah R sama dengan nilai tertinggi kurang nilai terendah. Kemudian yang kelima, membuat interval kelas. Berikut adalah rumusnya. Interval kelas R per E sama dengan nilai tinggi kurang nilai rendah per jumlah kelas. Yang berikutnya, melakukan perhitungan atau penterusan setiap kelasnya. Berikutnya ini adalah penyajian grafik. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.